kan kita butuh, gula tetap kita butuhkan. Manusia butuh gula, tapi tidak berlebihan. Yang, hah? Bapak nggak perlu gula karena udah manis. Jadi, oh gitu. Nanti ibunya di belakang loh ya, ya. oke. Ada yang belum terjawab tadi? Minum es nggak ada masalah. Es nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sama sekali. Es belum hubungannya dengan menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dok, saya Yani dari Malang. Saya mau tanya, kan saya ini obesitas, terus menstruasi saya itu bermasalah karena saya di dokter pun juga minta ovarium. Terus kemarin itu dalam 2 bulan yang lalu, tiba-tiba saya itu menderita pesta steroid. Apakah benar dengan menstruasi yang tidak teratur itu bisa menyebabkan pesta steroid? Iya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus banget nih. Oke, mungkin saya jelaskan bahwa yang mengatur proses hormonal bisa sampai menstruasi itu yang nomor satu adalah otak kita ya. Jadi otak kita tuh yang mengeluarkan hormon itu perintah dari otak. Kita nggak sadar. Jadi kapan kita mau hormon kita mau marah, hormon kita keluar sakit, hormon kita mau menstruasi itu dari otak dulu tuh. Tapi mungkin ada yang sadar, ada yang tanpa sadar, terutama tanpa sadar banyak. Hormon yang di otak itu akan merangsang organ rahim kita, hidung telur ya terutama ya, otaknya akan dengan hidung telur. Dia ngasih tahu bahwa, ayo dong kalian ngasilin ini supaya supaya bisa ada ovulasi, supaya bisa hamil, gitu ya. Tapi ternyata tiroid itu adalah juga organ yang sama-sama seperti hidung telur, tapi dia berada di leher dengan fungsi yang berbeda. Terutama tiroid itu adalah untuk pertumbuhan. Jadi orang supaya badannya gede ya, supaya metabolismenya bagus ya, itu hormon tiroid. Tapi masalahnya satu komandonya ada di otak. Begitu otak itu menghantarkan suatu respon terhadap organ terminal yang terakhir nih, misalnya otak nih bilang, otak besar nih dia bilang, saya mau ngasilin hormon pertumbuhan, saya mau ngasilin menstruasi misalnya. Ada terminalnya di terakhir nih, di bagian otaknya ada sebagian kecil, dia akan merangsang di dua tempat itu secara bersamaan. Jadi contohnya, penyakit yang ada di tiroid tentu dia akan menekan hormon ke atas, ke otaknya bilang bahwa hormon udah cukup nih, hormon kita udah cukup. Tapi yang di stop bukan hanya hormon tiroidnya saja, tapi juga yang ke bawah ke hidung telur. Jadi kemungkinan dengan adanya benjolan di tiroid akan menyebabkan gangguan menstruasi karena dianggap udah cukup. Bilang, cukup nih, kita udah cukup benjolan di lehernya, udah dapat hormon cukup banyak, ini kita bakal sampai berlebihan nih. Oke, stop, otak stop ya, di stop. Otak tapi bilang, nah bawah masih kurang nih, bilang nggak cukup kan dia banyak. Di sini dia bilang, di otak kecilnya udah bilang, enggak, itu udah cukup. Jadi nggak usah dikasih lagi. Akhirnya nggak dikasih lagi, nggak dikasih, telurnya nggak akan menghasilkan sel telur buat keluar lagi. Jadinya nggak match. Jadi sebenarnya mekanismenya jangan-jangan masalah primernya atau masalah utamanya ada di tiroid sehingga menyebabkan gangguan menstruasi. Bukan menstruasi yang menyebabkan gangguan di tiroidnya. Oke. Ya. Oke. Kalau masalah tiroid sejujurnya itu bukan bidang dari kebidanan, satu yang pertama. Tapi saya akan coba jawab. Jadi tergantung dari jenisnya. Apakah dia ganas atau jinak? Selalu itu akan menjadi pertanyaan besar. Ganas atau jinak. Kalau misalnya dia harus diangkat, dioperasi, maka dia harus diangkat, dioperasi, jadinya diambil. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa dioperasi, mungkin bisa dilakukan sinar atau radiasi, atau misalnya ganas ya, itu harus diradiasi, atau bahkan menggunakan zat yang bisa membunuh sel yang jahat. Zat yang bisa membunuh sel yang jahat ada di leher. Ya. Saya nggak bisa mengatakan bahwa dok saya harus diangkat, apa saya harus gimana segala macam. Saya nggak bisa bilang karena hasilnya saya nggak tahu apakah jinak atau ganas dan saya bukan bagiannya, bukan di bidang saya menentukan bahwa tiroid itu baiknya diapain.
Iya. Ya, berarti kalau misalnya curiganya, contoh misalnya apa namanya, dengan ada risiko keganasan, saya ikut dari dokter bedah atau THT-nya mungkin. Obatnya sama siapa? Dokternya? Kurang tahu ya, karena berobatnya di sini. Ya, itu tergantung dari dokternya, karena dari kebidanan tidak bisa memutuskan untuk itu harus operasi atau tidak operasi. Dari kebidanan hanya menjelaskan bahwa ternyata bisa loh dengan adanya masalah tiroid, ternyata gangguan dari pola menstruasi. Tapi menstruasinya itu bukan yang nggak mens loh, dok. Menstruasinya itu yang panjang banget. Jadi saya itu dalam 1 bulan itu bisa nggak stop menstruasi. Oke, udah pernah ke dokter kebidanan? Pernah. Sampai pernah dikiret juga saya, karena nggak bisa stop, akhirnya saya harus dikiret. Hasil ukurannya? Waktu itu hasil urinnya dibiopsi, hasilnya normal. Normal. Itu 4 tahun yang lalu, terus sekarang ini kembali lagi seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi memang itu penebalan suatu dinding rahim ya, suatu penebalan dinding rahim dan hasilnya jinak kebetulan. Jadi itu akan sebaiknya harus diobatin pola dietnya, pola segala macam. Jadi mungkin juga itu tidak berhubungan langsung dari tiroidnya. Jadi mungkin berhubungannya dengan suatu faktor yang lain. Ya, makanya kita coba untuk eksklusif satu-satu. Bagaimana dengan kalau kita melakukan aktivitas fisik, olahraga, kemudian diet, ya, diet menurunkan gula, ya. Apakah itu membantu atau tidak? Kalau misalnya tidak membantu, jangan coba yang lain. Ya. Ibu umur berapa? 50? Udah men? Selesai menstruasi atau belum? Kono ajar. Baik, itu saja paling ya jelasinnya ya. Mungkin kalau udah 50 tahun, nanti mungkin ada evaluasi screening. Ya. Oke. Oke, sudah ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa nanti kalau ini boleh langsung aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dokter Akbar. Banyak sekali edukasi yang diberikan ya teman-teman. Semoga kita makin aware nih menjaga kesehatan reproduksi kita masing-masing. Baik, untuk seminar selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. April. Untuk Dr. April, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Good afternoon. Pasti udah mulai liar-liar, udah mulai lapar, udah mulai capek. Tapi singkat aja sih, nanti mungkin banyak sharing atau diskusi-diskusi aja. Nama saya April. Saya salah satu murid dari Dr. Kartiwa dari Jakarta. Saya mau jelasin sedikit tentang keputihan. Kapan sih harus periksa? Itu aja yang penting kita ketahui. Kita tahu dulu, sebagai seorang perempuan kita harus tahu dulu kita punya masalah bisa di mana aja. Kita punya organ yang namanya rahim. Ini ya ibu mbak semua, kita punya namanya rahim, ini mulut rahim, ini vagina namanya, atau liang kemaluan. Nah, dari keluhan-keluhan yang kita rasakan itu sebenarnya terkait dengan organ-organ di atas. Jadi kalau ibu atau mbak semua di sini pernah merasakan yang namanya keputihan, berarti sudah ada yang keluar dari liang kemaluan. Sumbernya bisa dari mana? Sumbernya bisa dari rahim bagian atas atau bagian mulut rahim. Oke, itu disimpan dulu. Next. Gimana sih lendir vagina yang normal? Jadi kadang kalau kita menjelang menstruasi atau menjelang haid itu sangat umum kalau kita mengalami keputihan. Tapi keputihannya kayak apa? Keputihannya yang nomor 1 harus yang bening dan transparan. Tidak boleh ditambah-tambahin keluhan gatel, tidak boleh ditambah-tambahin keluhan perih. Kalau cuma bening dan transparan tidak perlu khawatir, ya. Dan tidak disarankan menggunakan panty liner karena semakin sering kita pakai panty liner, sebenarnya semakin jarang kita melihat kondisi panty linernya. Yang ada malah pakai panty liner tuh seharian, itu malah justru bikin kuman. Jadi kalau memang bening dan transparan dan ngerasa mengganggu, cukup pakai celana dalam diganti lebih sering, biasanya menjelang menstruasi. Kalau kondisinya warnanya putih, di yang kedua itu masih normal. Tapi hati-hati kalau warnanya putih dan mulai mengental dan disertai dengan keluhan gatel, perih kalau lagi pipis atau lagi berhubungan juga nyeri, itu harus periksa ke dokter. Nah, kalau sisanya yang lain, kalau warnanya udah keabu-abuan, apalagi hijau atau kuning, itu adalah tanda infeksi. Apalagi udah ada keluhan, entah itu gatel, balik lagi ya, kalau ada keluhan gatel, jumlahnya banyak, ada sakit lagi pipis, itu harus periksa. Kalau untuk warna yang lain, misalnya warnanya merah, coklat atau pink, itu biasanya saat awal menstruasi sampai selesai warnanya bergeser. Ya, oke, next.
Ini, jadi biasanya saat kita mau menjelang menstruasi atau setelah menstruasi itu memang keluar lendir di jalan lahir kita. Jadi buat ibu-ibu mbak-mbak jangan khawatir. Yang penting tidak gatal, tidak berbau, saat buang air kecil tidak perih dan tidak muncul keluar di waktu selain itu. Ya, jadi itu aja yang dihafal. Jadi jangan dikit-dikit, aduh udah keputihan nih saya pakai panty liner deh. Aduh keputihan nih, jadi cebok-cebok pakai obat-obat yang nggak jelas. Cukup menjaga kebersihan dengan sering mengganti celana dalam, cebok dengan air yang bersih, dan setelah itu dikeringkan. Dan yang keempat, tidak perlu pakai panty liner, cukup pakai pembalut haid saat kita haid saja. Karena semakin sering kita pakai itu jadi sumber kuman, karena cenderung tidak diganti, ya. Dan penting saat haid pun kita pakai pembalut, jangan tunggu penuh. Kalau sempat tiap 2 jam diganti, ya. Apalagi ada yang sering sambil kerja lupa seharian dipakai, itu namanya bikin penyakit, ya. Oke. Segera ke dokter kalau cairan lendir yang kita rasakan semakin bertambah. Jadi walaupun itu bening dan transparan, tapi kalau misalnya ada keluhan yang lain, misalnya buang air kecil jadi sakit, ada perih di daerah kemaluan, atau misalnya ada keluar flek-flek di luar haid, itu juga tetap periksa ke dokter. Walaupun biasanya yang muncul adalah lendirnya transparan. Yang kedua, kalau yang keluar dari cairan kemaluan kita